Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bagaimana cara mencegah pornografi, porno aksi, dan pergaulan bebas. Nah, pasti kalian penasaran kan? Mari kita simak video berikut. Pengertian pornografi dan porno aksi. Pornografi berasal dari bahasa Yunani pornografia, yaitu penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka atau eksplisit, dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Sedangkan porno aksi adalah sikap, perilaku, gerakan tubuh, suara yang erotis, dan sensual baik dilakukan secara sendirian atau bersama-sama yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral, dan kesopanan. Jenis-jenis pornografi. 1. Pornografi lembut atau softcore. Umumnya mengandung ketelanjangan atau setengah ketelanjangan dalam situasi menjurus ke arah seksual, tapi tidak aktivitas seksual secara eksplisit, penetrasi seksual atau fetisme ekstrim. 2. Pornografi kasar atau hardcore. Mengandung adegan aktivitas seksual dan penetrasi yang terlihat. Nah, adik-adik, setelah membahas mengenai jenis-jenis pornografi dan porno aksi, yuk kita bahas mengenai bahaya apa saja yang terjadi jika kita menonton pornografi ataupun porno aksi. Yang pertama adalah menyebabkan pergaulan bebas disertai hasrat seksualitas yang tinggi. Yang berikutnya adalah menyebabkan kekacauan sosial. Yang berikutnya adalah menjadi penyebab munculnya prostitusi dan juga angka kriminalitas yang meningkat. Lalu yang berikutnya adalah merusak pikiran dan juga merusak hati. Dan yang terakhir adalah merusak nilai agama dan juga nilai moral. Selain itu, menonton pornografi ataupun porno aksi dapat merusak kesehatan kita. Salah satunya adalah merusak otak bagian depan yang bernama prefrontal cortex atau biasa disingkat dengan PFC. Selain itu juga menyebabkan kecanduan yang dipicu oleh hormon dopamin kita. Bahaya banget gak sih? Lalu bagaimana sih cara kita agar terhindar dari kecanduan pornografi ataupun porno aksi? Kita simak video berikutnya. Saya Jana Asila, NIMK 1219047 kelas A akan melanjutkan prestasi dari kelompok saya mengenai pencegahan porno aksi dan juga pornografi. Ada dua upaya, yakni upaya preventif dan juga represif. Untuk upaya preventif, yang pertama adalah melakukan koordinasi dan juga kerjasama berbagai pihak untuk pencegahan pornografi dan juga porno aksi. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat akan dampak dan juga bahaya dari pornografi dan juga porno aksi. Yang ketiga adalah mengembangkan sistem komunikasi, informasi dan juga edukasi agar tidak terjadinya merajalela pornografi dan juga menyebabkan adanya porno aksi. Yang selanjutnya ada upaya represif, yakni melaporkan seluruh pelanggaran dari porno aksi dan juga pornografi. Yang kedua, memberikan sanksi agar para pelaku pornografi dan juga porno aksi dapat memberi efek jerah kepada mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu contoh sikap menyimpang yang keluar dari batas kewajaran, aturan, tuntunan, norma, ataupun perasaan malu. Pergaulan bebas terdiri dari kata pergaulan yang memiliki arti interaksi antar individu ataupun individu dengan kelompok. Sedangkan arti kata bebas yaitu terlepas dari aturan, norma, ataupun Pancasila. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari pergaulan bebas. Nah, jenis yang pertama adalah penggunaan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Kemudian yang kedua ada tawuran, yang ketiga adalah konsumsi minuman beralkohol, yang keempat adalah menonton video atau konten yang mengandung pornografi, yang kelima ada seks pranikah, yang keenam ada balapan liar, yang ketujuh ada kehidupan malam dan kebiasaan berpesta, yang kedelapan mengutil atau mengambil barang secara diam-diam, yang kesembilan adalah menggunakan pakaian terbuka, dan yang terakhir adalah merokok.
Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, kehidupan seks bebas yang berakibat pada kehamilan di luar nikah dan berujung pada aborsi atau pernikahan usia dini. Yang ketiga, tingkat kriminalitas semakin meningkat. Yang keempat, penurunan kualitas kesehatan karena dampak dari pergaulan bebas seperti terjangkit bahaya lainnya. Yang kelima, prestasi yang mengalami penurunan karena remaja telah terjerumus pada pergaulan bebas yang berakibat pada kemalasan. Yang keenam, hubungan dengan keluarga semakin renggang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah perasaan berdosa karena telah melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Materi kali ini yaitu tentang pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama yaitu memperbaiki cara pandang. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, menanamkan nilai ketimuran. Yang keempat, menjaga keseimbangan pola hidup. Yang kelima, banyak beraktivitas positif. Yang keenam, berpikir tentang masa depan. Yang ketujuh, mengurangi menonton TV atau video yang berbau unsur sara. Yang kedelapan, selalu membaca buku yang memotivasi. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang kesepuluh, mengadakan sosialisasi tentang bahaya pergaulan bebas. Dan yang 11 adalah menegakkan aturan hukum. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Nedokupat ing wanci sonten, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.